Halo semuanya, apakah kamu sudah punya pensiun impian atau tujuan pensiunmu nanti? Ntar pensiun mau ngapain, mau melakukan apa, pengen mulai hobi apa, atau ntar pensiun mau tinggal di mana ya? Kalau kamu sudah punya tujuan pensiun, pertanyaan berikutnya, apakah kamu sudah menuliskannya? Karena menuliskan tujuan pensiun itu meningkatkan potensi untuk tercapainya sampai 42%. Kalau kamu masih belum tahu tujuan pensiunmu dan atau masih belum menuliskan pensiun impianmu, segera dapatkan jurnal skenario pensiun di link di deskripsi. Jurnal skenario pensiun ini adalah pondasi, dasar dari segala perencanaan dan persiapan pensiun kita. Jurnal ini akan membantu kita bukan hanya soal proyeksi kebutuhan finansial saat pensiun, tapi juga membantu kita living our life to the fullest di masa pensiun. Yuk kita mulai persiapan pensiun dari mengisi jurnal skenario pensiun. Selamat datang di Pensiun Everywhere episode 43. Ini podcast buat kita semua yang udah over 40 yang mau pensiun everywhere, yaitu bisa tinggal dan pergi kemanapun dan kapanpun kita mau di masa pensiun. Masih bersama Lianti, mantan pegawai profesional di bidang marketing selama 15 tahun yang sekarang beralih menjadi solopreneur demi mewujudkan impian pensiun everywhere. Apa sih isi episode 43 ini? Yuk kita mulai. Kalau biasanya kita ngomongin tentang biaya pensiun dan persiapannya itu identik dengan persiapan biaya hidup saat pensiun, yaitu biaya hidup sehari-hari, maka di episode kali ini aku pengen sharing tentang 5 biaya tak terduga yang biasanya jumlahnya gede yang bisa terjadi di masa pensiun yang mesti kita antisipasi supaya tabungan pensiun kita nggak boncos atau bocor gede. Biaya ini seringkali terlupakan diantisipasi karena ya memang bukan pengeluaran rutin atau malah ada biaya yang sebetulnya tabu buat dibicarakan. Jadi kadang terlewatkan dalam budget. Mumpung kita masih di tahapan persiapan pensiun, semencemaskan bagaimanapun kondisinya, marilah kita bersiap dengan 5 biaya tak terduga ini. Mulai ya, dengan biaya yang pertama yaitu biaya rumah. Ini sih sebetulnya bukan biaya beli rumah atau apartemen ya. Gini, dalam jangka waktu tertentu, rumah ataupun apartemen yang kita tinggali, kondisi bangunan dan atau struktur materialnya bisa jadi aus ataupun rusak. Ini adalah salah satu sebab mengapa rumah perlu direnovasi. Misalnya, ada atap bocor, dinding retak, pipa bocor, ada rayap, keramik pecah atau retak, ataupun kerusakan kecil tapi terus berulang, seperti yang lagi aku alami nih. Pipa air atau keran bermasalah mulu, bocor, leaking mulu, diberesin berapa bulan bocor lagi. Nah, kondisi kayak begini nih udah pasti perlu biaya untuk perbaikan, seperti untuk ganti plafon, ganti pipa, biaya cat ulang dan sebagainya. Situasi lain yang bikin kita renovasi rumah di masa pensiun bisa jadi karena kita perlu rumah yang ramah lansia. Misalnya, kita mengubah tangga jadi jalur landai. Kemudian kita perlu mengadjust tinggi toilet, renovasi kamar mandi, terutama bagian keramiknya supaya nggak licin. Kemudian kita mungkin perlu melengkapi kamar mandi dengan grab bar atau handrail atau pegangan di sejumlah titik di kamar mandi ataupun bagian lain di rumah. Nah, biaya perbaikan ini sering luput dari budget tabungan pensiun sehingga kita ketika perlu renovasi itu kaget-kaget. Jadi jangan lupa memasukkan biaya renovasi dan maintenance di budget pensiun. Untuk membantumu mempersiapkan kebutuhan finansial saat pensiun nanti, aku menyiapkan template yang judulnya Retirement Expense List atau mungkin bisa juga disebut sebagai Retirement Spending List. Template ini membagi pengeluaranmu dalam beberapa kategori yang gampang kamu isi dan modifikasi. Plus di template Excel ini, kamu bisa memperkirakan pengeluaranmu di sekian tahun ke depan dengan menggunakan kalkulator inflasi sehingga persiapan finansialmu saat pensiun itu akan jadi lebih akurat. Dapatkan template di link di deskripsi. Hal kedua nih, kita masuk hal yang kedua ya, yang bikin tabungan kita rawan boncos di masa pensiun nanti. Hal yang kedua atau biaya yang kedua adalah biaya kalau kita sakit dan sakitnya adalah sakit kritis.
Penyakit kritis didefinisikan sebagai penyakit yang seringnya muncul tiba-tiba, bisa memburuk dengan cepat, dapat mengancam nyawa, serta memerlukan tindakan lanjutan, dan bisa jadi si tindakan lanjutan atau perawatan lanjutan ini jangkanya adalah jangka panjang. Contoh penyakit kritis, mulai dari kanker, stroke, penyakit jantung, gagal ginjal, sirosis hati, ataupun penyakit yang muncul akibat diabetes seperti glaukoma, amputasi, gangguan saraf, dan sebagainya. Ada sekitar 120 jenis penyakit yang masuk dalam kategori penyakit kritis. Bener, nggak ada dari kita yang pengen kena sakit, apalagi sakit kritis. Tapi sakit kritis ini bisa tiba-tiba datang, terutama di usia lanjut. Penelitian menunjukkan memasuki usia lanjut berarti risiko kita mengalami critical illness atau penyakit kritis ini meningkat secara signifikan. Contohnya ya, mama saya sendiri yang terdiagnosa breast cancer, kanker payudara di usia 70, terus kena stroke berulang sampai 5 kali itu ya, di antara usia 72 sampai 79. Oke, jelas kita tetap bisa kok menurunkan risiko sakit dengan menjalani pola hidup sehat. Tapi alangkah bijaknya kalau kita juga bersiap secara finansial, just in case, kalaupun kita sakit, kita tuh nggak membebani keluarga dan teman secara finansial. Bentar, tambahan catatan nih ya. Prediksi inflasi biaya medis atau kenaikan biaya medis di Indonesia tahun 2024 adalah 12,74. Dan setiap tahun biaya medis itu selalu naik di atas 10%. Kita bisa mengantisipasi dengan jadilah peserta BPJS yang taat, bayar tiap bulan. Dan aku sangat merekomendasikan, ini bukan jika memungkinkan, tapi strongly recommend untuk punya asuransi kesehatan swasta. Ini untuk mengcover biaya kesehatan yang mungkin tidak tercover oleh BPJS atau untuk mendapatkan layanan yang lebih fleksibel dan lebih praktis. Karena kalau kita pakai asuransi kesehatan swasta, kita nggak perlu dong harus dapat rujukan dulu dari Vaskes 1. Terus kita juga nggak perlu ngantri untuk pemeriksaan radiologi seperti USG dan MRI. Kenyamanan saat berobat bisa jadi alasan kenapa aku bilang bahwa asuransi kesehatan swasta itu sangat penting dan sangat layak untuk dipertimbangkan sebelum masuk masa pensiun. Berikutnya ada biaya perawatan jangka panjang. Ini sih kalau dalam bahasa Inggrisnya disebut biaya long term care. Ini beda dengan biaya sakit ya. Biaya perawatan jangka panjang ini memang masih terkait dengan kesehatan. Mungkin kita akan memerlukan biaya perawatan jangka panjang ini jika kita ada kondisi yang membuat kita tidak bisa mengurus diri sendiri atau menjadi dependent ke orang lain. Seperti, ini balik lagi ke contoh mama saya ya, yang kena stroke berulang sehingga perlu bantuan untuk hampir semua aktivitas dan geraknya. Di kondisi ini, jelas mama saya memerlukan perawat 24/7. Masih masuk di long term care, ini adalah biaya nursing home atau biaya panti jompo. Jangan takut dengan panti jompo. Saya dan suami tuh punya rencana. Jika salah satu dari kami meninggal duluan atau kami ada penyakit yang membuat kami tidak bisa mandiri baik secara fisik maupun mental, termasuk misalnya ada demensia, maka tinggal di nursing home atau panti jompo adalah pilihan kami. Sejak tahun lalu tuh kami udah lihat-lihat tuh pilihan nursing home di Indonesia yang bagus ya pastinya. Biaya nursing home di Indonesia yang bagus ini nggak murah, anggap 1 hari 1 jutaan. Ini udah termasuk makan, snack, aktivitas for seniors, dan tentunya perawat yang siap sedia 24/7. Tinggal di panti jompo jangka panjang pasti membebani kebutuhan finansial saat pensiun. Kita semuanya sih ngarep sehat dan mandiri terus selamanya, tapi just in case ya kita mesti antisipasi. Aku dan suami nggak memasukkan unsur atau pemikiran, aduh udahlah ntar tua kalau sakit dirawat sama keluarga lah. Kita nggak mau membebani keluarga dan teman, jadi nursing home menjadi satu-satunya pilihan kami. Cara nyiapinnya gimana? Cara mengantisipasinya gimana? Ya kita mesti siapin dananya dari sekarang. Rajin investasi sejak sekarang, baik investasi secara finansial maupun investasi secara kesehatan.
Di episode-episode ke depan kita akan ngomongin tentang investasi ini. Nextnya ada biaya tak terduga karena anak atau keluarga, baik keluarga inti maupun keluarga besar, in crisis karena butuh bantuan finansial. Misalnya ya, anak sakit atau bisnisnya gagal atau kehilangan pekerjaan. Pokoknya ini kondisi lain yang menyebabkan adanya kesulitan finansial. Meskipun kita udah pensiun nanti ya, dan tabungan pensiun yang kita punya itu tujuannya agar kita aman secara finansial di masa pensiun, tetap aja kan kalau ada situasi yang terkait dengan keluarga yang membutuhkan bantuan finansial, ya mau nggak mau kita mesti ngambil keputusan, bantu apa enggak nih, kasih utangan atau enggak nih, dan sebagainya. Urusan uang dengan keluarga ini menurutku sih tricky atau rumit. Karena urusan uang ini keluarga bisa jadi musuh, bisa jadi konflik keluarga. Jadi ketika kita dihadapkan dengan situasi seperti ini dan kalau kamu memutuskan untuk ngasih utangan, make sure semuanya jelas di depan. Berikan hutang sesuai kemampuan dan bukan kebutuhan mereka. Jadi balik lagi pengambil keputusannya adalah kita. Terus menurutku ketimbang kasih utangan, mending dikasih saja deh, kasih secara sukarela, serela-relanya kita, nggak usah dibalikin. Ini tuh bikin hati dan pikiran kita ayem. Utang antar keluarga dan teman itu menurutku adalah circle breaker. Ntar kalau nggak dibayar-bayar, kita nggak enak hati nagihnya. Sementara buat yang ngutang, kalau ditagih bisa jadi merasa nggak enak. Nggak enaknya tuh, kok keluarga gitu amat sih, nggak percayaan amat, kayak aku mau kabur aja. Dan anyway, di zaman sekarang ini kan ada banyak cara mendapatkan hutangan atau pinjaman yang bukan dari keluarga, yang tidak membuat keluarga berada dalam potensi untuk konflik karena urusan uang. Bener kan ya? Biaya tak terduga terakhir yang bisa jadi jumlahnya besar, dan mungkin ini adalah yang paling tabu untuk bicarakan dan paling membuat kita cemas, adalah apabila kita kehilangan pasangan. Ini adalah biaya kehilangan pasangan. Jelas ini biaya emosionalnya enggak bakal tergantikan, dan tidak ada persiapan emosional yang bisa mempersiapkan kita menghadapi ini semua. Yang bisa kita lakukan adalah persiapan finansial. Kita jaga agar pasangan yang kita tinggalkan tidak mengalami kesulitan finansial setelah kita meninggal. Cukuplah beban emosional, jangan ditambah dengan beban finansial juga. Kalau kamu adalah breadwinner di keluarga, pastikan kamu punya asuransi jiwa yang cukup untuk mengcover baik biaya pemakaman dan biaya hidup ke depan dari keluarga yang kamu tinggalkan, atau dalam hal ini pasangan dan anak yang kamu tinggalkan. Kalau bukan breadwinner gimana? Perlu asuransi jiwa nggak? Menurutku tetap perlu, at least untuk mengcover biaya pemakaman dan biaya-biaya lain yang muncul dari kondisi kematian, seperti acara lah ya, biaya 30 harian, 100 harian, dan sebagainya. Kalau meninggalkannya aset gimana? Ya sah-sah aja sih, tapi make sure ada peninggalan finansial atau aset yang liquid ya, yang bisa cepat dicairkan menjadi cash ketika dibutuhkan. Ketika papa saya meninggal, aset yang ditinggalkan itu tanah. Dengan hanya sedikit liquid asset. Menjual tanah itu kan nggak bisa cepet ya. Jadi sekian tahun setelah papa meninggal, kami tuh sungguh kesulitan secara finansial. Sementara ada cerita lain ketika kakak laki-laki saya meninggal, yang ditinggalkan untuk keluarganya adalah asuransi jiwa. Dengan berbekal akte kematian, uang asuransi cair dengan cepat sehingga keluarga yang ditinggalkan oleh kakak saya itu tidak sempat mengalami seperti apa yang aku alami ketika papa meninggal. Dari situ aku belajar pentingnya meninggalkan aset finansial yang liquid ketika kita meninggal. Jadi itulah ya, 5 pengeluaran tak terduga yang bisa bikin tabungan pensiun kita boncos. Antisipasi biaya-biaya tadi selagi kita masih di masa-masa sekarang, masa persiapan pensiun. Dan that's it. Thank you udah dengerin episode ke-43 ini. See you di episode berikutnya. Masih tentang persiapan pensiun buat kita yang sudah over 40, supaya masa pensiun kita bahagia, sejahtera, dan tetap bisa beraktivitas. See you!